Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali rasanya saya bisa menjumpai Anda pemirsa di rumah dalam serial podcast Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab UIN Lampung. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah kedatangan tamu orang yang cukup spesial di prodi kami, prodi Sejarah Peradaban Islam, yaitu Ketua Program Studi, yaitu Bunda Siti Maskuro. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk undangannya. Alhamdulillah Bunda. Sehat Bunda? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah, semoga kita semua di prodi ini dan semua mahasiswa dan keluarga besar Fakultas Adab ini dalam keadaan sehat semua. Amin, amin. Semangat, masih terus semangat ke depannya. Ya, terima kasih Bunda ini sudah meluangkan waktunya untuk mengisi serial podcast kita. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai profil prodi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab UIN Lampung. Di mana ini adalah salah satu prodi yang masih baru gitu di Fakultas Adab UIN Lampung. Nah, kita ingin lebih tahu secara mendalam Bunda. Bagaimana sih dulu sejarahnya kok bisa muncul prodi Sejarah Peradaban Islam ini? Baik, sebelumnya saya akan menyapa dulu kepada pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang di forum yang berwibawa ini. Kalau ditanya tentang profil prodi Sejarah Peradaban Islam, ini adalah sebuah prodi yang relatif masih baru. Lahirnya baru tahun 2019 yang lalu. Jadi sampai hari ini prodi Sejarah Peradaban Islam menerima mahasiswa baru memiliki tiga angkatan sejak angkatan pertama tahun 2019, angkatan kedua tahun 2020, dan terakhir tahun 2021 yang sekarang sedang memulai proses perkuliahannya. Prodi Sejarah Peradaban Islam ini sebenarnya dirancang untuk didirikan itu sudah cukup lama. Sudah cukup lama karena apa? Kajian-kajian tentang kesejarahan itu kan ada hampir di semua fakultas, ada hampir di semua prodi, di setiap fakultas, di semua prodi mengajarkan tentang ini, mengajarkan tentang aspek kesejarahan. Artinya kebutuhan akan perspektif sejarah itu sebenarnya dibutuhkan oleh semua disiplin, semua kajian keilmuan keagamaan. Oleh karena itu sejarah ini menjadi disiplin yang menurut saya luas gitu ya. Luas, dia bisa masuk kemanapun. Dia bisa masuk kemanapun. Masuk ke dalam kajian-kajian keusuludinan misalnya, ke dalam kajian Al-Quran, ke dalam kajian Al-Hadis, ke dalam kajian sosiologi, ke dalam kajian pembentukan hukum misalnya yang dikaji oleh Fakultas Syariah. Apalagi tarbiyah ya, apalagi tarbiyah untuk komponen-komponen keilmuan seperti PAI dan lain sebagainya. Itu kan perspektif sejarah itu akan selalu sangat penting di situ, sangat penting di situ. Maka oleh karena itu sebenarnya harapan untuk memiliki satu prodi yang mengkhususkan diri kepada kajian sejarah ini sudah cukup lama. Jadi memang karena mata kuliah Sejarah Peradaban Islam sendiri itu kan sudah ada di setiap fakultas gitu Bunda ya? Ada di setiap fakultas. Jadi dosen-dosen dengan kompetensi khusus sejarah peradaban Islam itu ya bisa ada di mana-mana. Bisa ada di mana-mana gitu ya. Tapi ya tentu saja karena ada di mana-mana itu tetap menjadi apa ya? Kalau saya menyebut menjadi pemain pinggiran kok kayaknya agak kurang etis. Artinya dia bukan mengampu mata kuliah utama prodi, tapi dia hanya merupakan mata kuliah pendukung. Itu dia. Makanya mungkin jadi kajian-kajian kesejarahan atau peradaban Islam juga tidak sekuat, tidak segencar ketika ada prodi yang secara khusus membidangi pengembangan keilmuan sejarah peradaban Islam. Saya rasa begitu. Ini menarik sekali nih kalau melihat sejarah berdirinya prodi Sejarah Peradaban Islam ini di UIN Lampung itu cukup menarik gitu, karena mungkin sudah ada dulu, terus kemudian sempat ditutup, terus kemudian dihidupkan kembali tahun 2019 kemarin bersama Fakultas Adab dan adik kandung dari prodi SPI yaitu Ilmu Perpustakaan. Jadi berarti masih baru ada 2 prodi Bunda ya di Fakultas Adab itu. Kemudian kalau kita berbicara mengenai prodi Bunda ya,
hal yang menjadi unggulan dari prodi sejarah peradaban Islam itu sendiri sekarang ini apa, Bu? Oke. Kami di Prodi Sejarah Peradaban Islam itu tentu terus-menerus mencari-cari inovasi baru, terus membangun, artinya agar prodi yang baru saja berdiri ini nanti bisa menjadi sebuah prodi dengan karakteristik yang khas, dengan distingsi, ya tentu saja harus memiliki distingsi karena prodi sejarah peradaban Islam di masing-masing tempat itu biasanya mereka juga memiliki keunggulannya sendiri-sendiri sesuai dengan lokalitas mereka. Maka demikian juga prodi sejarah peradaban Islam yang ada di UIN Raden Intan Lampung ini pun juga tentu harus mengembangkan identitasnya sendiri. Hari ini siapapun kalau hanya mengcopy orang lain itu tidak bagus, tidak berkembang. Yang bagus itu ketika dia membangun dirinya di atas karakternya sendiri, membangun karakternya sendiri, membangun identitasnya sendiri. Maka harapannya prodi sejarah peradaban Islam juga akan bisa membangun karakternya sendiri itu. Lalu apa karakter yang akan dibangun itu? Kalau kita kembali kepada kesepakatan daripada visi prodi sejarah peradaban Islam itu ingin membangun sebuah pusat studi tentang sejarah peradaban Islam yang terintegrasi, yang konektif, yang berbasis kepada nilai-nilai lokal, berbasis kepada sejarah lokal. Jadi ketika berbasis kepada sejarah lokal, maka tentu di sini kekhasan prodi sejarah peradaban Islam adalah ketika dia menjadi menjadi drivernya untuk mengembangkan sejarah-sejarah yang khas daripada budaya Lampung ini, sejarah yang khas daripada untuk wilayah Lampung ini. Mengingat juga untuk kondisi Lampung itu sendiri juga dalam kajian-kajian kesejarahan juga saya rasa belum semaju Jawa lah ya. Belum banyak yang mengkaji, belum semaju Jawa karena Jawa itu pusat universitas unggul ada di sana gitu ya. Sudah cukup tua, pengalamannya juga sudah cukup panjang ya. Jadi kajian-kajian tentang lokalitas Jawa, kajian-kajian tentang islamisasi Jawa, kajian-kajian tentang hal-hal yang sifatnya lokalitas itu juga sudah cukup berkembang, tapi Lampung belum bisa mengejar itu saya rasa. Jadi ini salah satunya adalah tentu sebagai alat untuk mempromosikan bagaimana kekayaan Lampung ini sesungguhnya luar biasa. Kekayaan budaya Lampung ini luar biasa yang ini perlu dieksplorasi, perlu dibangkitkan sehingga kemudian orang luar itu banyak mengenal Lampung itu lebih jauh ya, lebih lengkap ya. Tidak hanya mengenal Lampung sebagai pusat bisnis, tapi juga mengenal Lampung dengan segala macam kearifan budayanya. Saya rasa begitu, dan sejarah dan prodi sejarah peradaban Islam Lampung mudah-mudahan akan secara konsisten ada di track ini gitu ya. Kalau sudah ada di track ini itu ya dari satu waktu ke waktu berikutnya akan selalu berusaha untuk berjalan di track itu. Mudah-mudahan juga kedepannya juga akan menjadi lebih jelas lagi identitasnya, karena baru 3 tahun ini juga belum bisa dievaluasi Mas Aan. Belum bisa dievaluasi sejauh mana misalnya prodi sejarah peradaban Islam bisa mengangkat nilai-nilai kelampungan. Itu saya rasa masih terlalu muda, masih terlalu dini untuk dievaluasi. Tapi mudah-mudahan dengan upaya yang terkoordinasi dan konsistensi saya rasa juga insya Allah akan sampai. Jadi memang prodi ini berarti punya ciri khas itu tadi Bunda ya. Kita di Prodi SPI mencoba concern dalam kajian sejarah yang mengangkat budaya lokal tadi itu. Karena memang ini bisa menjadi ciri khas kita nanti gitu kan. Kebanggaan masyarakat Lampung. Kemudian selama ini juga kalau kita melihat berbagai macam kajian di Nusantara ini, Lampung masih salah satu yang kurang dilirik para ilmuwan gitu, ilmuwan sosial untuk mengkajinya gitu. Maka dari situ mungkin teman-teman ini masih SMP, masih SMA, untuk yang suka sejarah jangan ragu-ragu lagi untuk kuliah di SPI ini. Jangan ragu-ragu saya kira ya. Kenapa ya, saya dari dulu itu kok
merasa kuliah di sejarah itu kenapa sih orang-orang kadang-kadang salah persepsi ya. Nggak suka dengan sejarah karena apa, ngapal tahun-tahun. Loh, sejarah bukan soal ngapal tahun-tahun gitu kan. Justru di sejarah itulah kita bergaul dengan berbagai keunikan-keunikan peristiwa gitu ya, dengan berbagai fenomena-fenomena yang ada di berbagai penjuru dunia ini, dan kita jadi asik sekali gitu ya bergaul dengan itu semuanya. Ya, tambah banyak wawasan. Banyak wawasan, kita tahu banyak tanpa harus berjalan kemana-mana gitu kan, asik itu. Itu yang kadang-kadang bagi orang yang memang belum masuk kajian sejarah itu kadang persepsinya masih keliru menurut saya tentang sejarah itu. Kemudian kalau kita bicara tenaga pendidiknya Bunda di prodi SPI itu seperti apa ya? Kan mungkin pasti salah satu pertimbangan orang tua mungkin atau calon mahasiswa itu melihat dosen-dosennya bagaimana sih di SPI itu, apakah gaul gitu, apakah seperti apa gitu. Ini kayaknya mau bicara tentang di mana sih letak keunggulan prodi sejarah peradaban Islam di Raden Intan Lampung gitu ya. Ya, keunggulan sih bukan hanya pada aspek SDM-nya ya. Saya kira kita telah merancang sebuah prodi yang bukan hanya unggul pada aspek SDM-nya, tapi juga nanti diharapkan juga unggul pada aspek lulusannya. Unggul pada aspek lulusannya ini kan tentu didukung oleh sebuah kurikulum yang memang yang bagus, yang selalu kita update, kurikulum yang memang mengarahkan seseorang itu pada sebuah profesionalitas yang jelas gitu ya. Mau jadi apa nih setelah masuk ke prodi sejarah peradaban Islam? Kalau tadi Mas Aan bertanya tentang bagaimana tentang keunggulan sumber daya manusianya, prodi sejarah peradaban Islam ini syukur alhamdulillah telah didukung oleh kepemilikan sumber daya manusia yang saya rasa levelnya sudah nasional ya. Levelnya sudah nasional. Jadi beberapa sumber daya manusia yang dimiliki prodi sejarah peradaban Islam itu diantaranya banyak yang memang sudah kiprah ilmu pengetahuan itu di tingkat di level nasional, Mas Aan, di level nasional. Jadi artinya pengakuan di luar sana, artinya pengakuan secara nasional itu sudah ada, sudah kita miliki gitu ya. Misalnya kita memiliki ahli maritim, kita memiliki Dr. Abdurrahman ya, ahli sejarah maritim. Pengakuan kepada beliau sebagai ahli sejarah maritim itu datang dari bukan hanya dari wilayah Indonesia Timur ya, tapi juga internasional juga, Bunda. Internasional juga ketika beliau sudah diminta untuk memberikan kuliah di Malaysia misalnya, saya pikir Asia Tenggara ya, atau artinya kan sudah keluar dari rumahnya nih, sudah keluar dari rumahnya nih. Artinya sebuah prodi yang unggul itu konon adalah prodi yang baik SDM-nya maupun mahasiswanya itu tidak berkutat di dalam sangkarnya sendiri, tapi dia juga bergaul dengan prodi-prodi lain, terutama prodi dari prodi-prodi sejarah peradaban Islam yang unggul di luar sana. Begitu juga dosennya, itu dosen tidak berkutat di rumahnya sendiri saja, tapi dia juga diakui di level-level nasional. Artinya perguruan tinggi langit itu mengakui sumber daya manusia kita itu gitu ya. Misalnya diminta untuk memberikan kuliah tamu, diminta untuk memberikan sebagai pakar yang untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal tertentu misalnya. Itu kadang-kadang pandangan sejarawan itu kan dibutuhkan di wilayah manapun, gitu ya, dibutuhkan dalam proses pembangunan ini kan juga pandangan-pandangan para sejarawan itu ditanya, gitu. Bukan hanya persoalan ilmunya saja, ilmunya dipakai di mana-mana. Jadi saya kira belajar sejarah itu di situ sih asiknya. Menariknya di situ. Dia bisa menjadi pengamat politik juga oke. Dia sekalipun tidak belajar tentang ilmu politik gitu ya, tapi dia bisa menjadi pengamat politik, bisa menjadi penulis, bisa jadi peneliti, bisa jadi kolumnis, bisa jadi pengusaha. Memang gitu. Jadi asiknya di situ, luas sekali jangkauannya. Lulusan prodi sejarah ini berarti jangan takut tidak bekerja. Ya, saya kira tidak perlu takut tidak bekerja. Saya kira pasti akan bekerja.
alumni prodi sejarah peradaban Islam pasti akan bekerja. Apalagi mahasiswa-mahasiswa yang memang concern mengembangkan keilmuannya ini gitu ya. Bekerja dalam arti keilmuannya pasti akan memberikan kemanfaatan bagi orang banyak gitu ya. Jadi saya kira tidak perlu khawatir gitu. Jadi itu tadi pemirsa di rumah bahwasanya memang prodi ini sudah dipersiapkan dengan seoptimal mungkin Bunda ya. Saya rasa begitu. Ya, agar ya nanti lulusan dari prodi ini juga benar-benar memiliki bekal yang cukup mumpuni lah untuk mengarungi kehidupan pasca kuliah gitu. Iya. Dan tadi dimulai dari kurikulum, Iya. terus SDM yang ada di prodi juga tidak perlu diragukan lagi, dan itu bisa dicek di website prodi udah ya. Dan saya akan menambahkan Mas An, insya Allah tahun 2022 itu prodi sejarah peradaban Islam akan memfasilitasi dosen-dosen untuk melakukan visiting lecture, untuk melakukan visiting lecture. Saya kira itu sangat strategis ya, sangat strategis dalam arti untuk meningkatkan rekognisi dosen di tingkat nasional maupun internasional. Itu program itu sangat strategis. Jadi prodi sejarah peradaban Islam akan mendorong dosen-dosennya untuk bisa ikut menjadi dosen, mengajar, dosen tamu di perguruan tinggi yang terkemuka. Nah, di situ kan pembelajarannya tentang banyak hal gitu ya kan. Bagaimana prodi lain yang telah maju itu misalnya mengelola pembelajaran, bagaimana prodi lain itu bagaimana cara mengajarnya, dosen-dosen mereka seperti apa. Ini kan nanti akan bisa saling sharing ilmu pengetahuan itu Pak. Itu berarti kita secara pergaulan juga antar universitas dan juga kita memikirkan itu tujuannya demi apa? Demi meningkatkan kualitas pembelajaran kita sendiri juga. Ya, kalau kita referensinya banyak, kita tahu prodi-prodi yang lain yang lebih unggul itu seperti apa, kan kita jadi juga bisa tahu ini kita posisinya ada di mana. Lalu bagaimana kita bisa mengejar seperti mereka gitu ya. Itu kan dari bergaul itu kan juga kita jadi tidak seperti katak dalam tempurung ya. Kalau kita nggak bergaul itu kan kita jadi udah merasa paling hebat, merasa paling bagus. Padahal di luar sana banyak prodi-prodi yang jauh lebih bagus, tapi kita tidak mau tahu. Nah, ini kita juga harus membuka diri. Ya, itu tadi wawasan yang banyak itu akan membuat kita lebih banyak pengetahuan, lebih banyak pada akhirnya dalam kita menjalani kehidupan juga kita bisa menjadi lebih bijak lagi gitu. Lebih bijak lagi, dan itu juga nanti akan berimplikasi pada pola-pola pembelajarannya. Jadi cara mengajarnya pun juga akan terupdate dengan sendirinya. Akan menarik, akan terupdate, tidak monoton. Ya gitu, karena kan kadang-kadang banyak juga sih dosen yang ngajar 10 tahun dari pertama ngajar sampai akhir ya gitu-gitu aja gitu kan, nggak ada perubahan-perubahan. Padahal yang namanya metode-metode pembelajaran ini kan semakin berkembang dan dinamis sekali gitu ya. Makanya kalau tidak kurang-kurang bergaul itu akhirnya ya begitu jadinya. Jadi ya itu tadi pemirsa di rumah, sangat menarik sekali sepertinya obrolan kita. Tapi karena waktu sudah dibatasin gitu kan, karena jadi mungkin kita bisa lain kali bisa sambung lagi Bunda. Terima kasih banyak, menarik sekali. Iya. Mungkin kalau mau cari informasi lebih lengkap lagi bisa mengunjungi akun Instagram Prodi SPI yang ada di bawah sini nanti ya. Ada website dari Prodi SPI juga ada, atau akun YouTube dari Prodi SPI Fakultas Adab dan Tamu juga nanti ada. Bisa dilihat di bawah sini nanti Bunda. Jadi itu saja mungkin dari kami berdua. Prodi SPI, jadi jangan ragu-ragu nanti kalau ingin kuliah di Prodi SPI, insya Allah sudah kami persiapkan bagaimana metode pelajaran yang menyenangkan, yang berkualitas, dan insya Allah akan membersamai teman-teman semua nanti yang berada di Prodi SPI untuk meraih cita-citanya Bunda ya. Iya, saya rasa begitu. Amin ya. Insya Allah. Amin. Optimis. Itu saja dari kami. Mohon maaf jika mungkin nanti tadi ada kalimat-kalimat kurang berkenan di hati pemirsa di rumah. Kami berdua mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.